Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Margareta Dadin SPD dan teman saya Portasisuru SPD. Saya Hildegonda ODT Olang SPD. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sika dari kelas B kelompok 1. Saat ini kami akan melakukan praktik coaching dengan menerapkan alur tirta. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Manda. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Oke, kemarin saya sempat WA Ibu, minta Ibu tampil ini sudah hadir di ruangan saya. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di ruangan saya. Apakah Ibu sudah siap untuk menjadi coach? Saya sangat siap. Oke, luar biasa Ibu sudah siap. Dalam berperan sebagai coach tentunya Ibu harus memiliki beberapa instrumen penilaian atau yang disebut dengan rubrik penilaian. Oke, saya ingin bertanya dulu, kira-kira rubrik penilaian apa yang Ibu pakai sebentar dalam coaching? Rubrik penilaian dalam persiapan coaching itu dalam coaching itu yang pertama itu adalah tentang bagaimana pembedaan antara coach dengan coaching itu, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, bagaimana saya mendengarkan, kemudian saya menggali pertanyaan sesuai dengan apa yang saya dengar dengan mengambil kata-kata kunci, dan yang kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana saya memaksimalkan potensi dari coaching. Oke, luar biasa. Ibu sudah menguasai dia punya instrumen penilaian dari kita penilaian. Saya masih pertanyaan lanjut bisa. Oke, bagian kompetensi coaching apa yang harus dikembangkan? Ya, baik Pak. Kebetulan saya ingin menerapkan alur tirta, sehingga kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini itu ada 3. Yang pertama itu adalah bagaimana presence, kehadiran teman saya saat proses coaching nanti. Yang kedua itu adalah bagaimana saya mendengarkan dengan aktif permasalahan yang disampaikan. Dan yang ketiga itu bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke, terima kasih banyak, luar biasa. Ternyata Ibu sudah siap berdiri dengan matang. Masih ada satu pertanyaan ya. Kompetensi apa yang secara spesifik yang Ibu harus kembangkan secara berlanjutan dalam coaching? Iya, baik. Kalau untuk coach saat ini saya pikir mungkin saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi. Yang pertama itu ada kemitraan yang pertama ada presence tadi, yang penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi mungkin 3 kompetensi ini yang ingin saya kembangkan saat proses coaching ini. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya mungkin satu pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir. Indikator apa yang harus dicapai dalam kegiatan coaching seperti ini? Baik Pak, terima kasih. Saya pikir kegiatan coaching ini indikator ketercapaian terakhir itu adalah bagaimana saya membuat coach itu kemudian menemukan solusi untuk permasalahan. Jadi saya kemudian menggali pertanyaan-pertanyaan, mempertajam pertanyaan saya yang bisa menggali permasalahan dari coach saya sehingga beliau menjadi nyaman segala macam itu, dan kemudian beliau menemukan solusi untuk permasalahan sendiri. Jadi saya tidak memberikan solusi atau masukan, jadi saya hanya menyampaikan pertanyaan saja. Solusi itu ditemukan oleh coach itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak tujuan ajar dari coaching. Oke, baik, terima kasih banyak. Ternyata Ibu sudah siap diri secara matang untuk melaksanakan coaching, sehingga kegiatan kita pada hari ini untuk observasi sampai di sini. Terima kasih. Oke,
sama-sama. Selamat pagi Ibu Bunda. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, keadaan saya sudah sedikit baik dari kemarin. Oke. Ibu menjawab bahwa kabarnya itu baik, tapi saya melihat dari raut wajahnya ini sepertinya ada semacam tersimpan sesuatu yang mengganjal. Ya Ibu, betul sekali. Saya jujur, saya ini merasa kecewa, kesal dengan rekan-rekan guru. Oh begitu. Apa masalahnya? Begini masalahnya, kami sudah membuat program kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Namun pada kenyataannya di hari Kamis kemarin hanya saya sendiri yang menjalankan program tersebut. Itu yang membuat ada rasa kecewa, kesal dalam saya. Oh jadi kekecewaan ini yang kemudian Ibu ingin sampaikan ke saya, semacam curhat-curhat gitu. Oke, kalau gitu kira-kira nanti pada akhir coaching ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Di akhir coaching ini yang ingin saya dapatkan yaitu bagaimana saya bisa mengatasi hal ini, yang mana kesepakatan program kegiatan ekstra yang sudah dibuat secara bersama-sama itu bukan hanya saya sendiri menjalankan, tetapi bersama dengan rekan-rekan guru yang lain, dalam hal ini pembina siaga kami semua untuk menjalankan secara bersama-sama. Oke baik, saya pikir ini menarik sekali Ibu Gina. Mungkin sebelumnya, kira-kira di sekolah Ibu itu ada berapa orang yang menjadi pembina pramuka itu, pembina siaga pramuka itu? Jadi untuk pembina siaga terdiri dari guru kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi kami jumlahnya ada 7 orang untuk pembina siaga. 7 orang. Ibu salah satunya. Dari ke-7 saya salah satu. Oke, jadi selama ini dalam proses kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu yang menjalankan tugas dalam kegiatan ini sebagai pembina itu hanya Ibu sendiri. Ya, Ibu. Oleh karena itu yang membuat Ibu merasa kecewa. Oh gitu, oke. Kalau begitu, kira-kira tuh menurut Ibu, menurut pandangan Ibu selama ini itu, mengapa sampai teman-teman lain itu tidak aktif dalam kegiatan pramuka itu? Mungkin ada hambatan atau halangan mungkin yang kira-kira Ibu bisa tahu? Kalau berdasarkan pengamatan saya terkait hambatan itu, yang pertama dari ke-7 pembina siaga ini, 4 pembina siaga guru baru, sementara satunya sedang hamil, yang satunya tempat tinggalnya di kota, dan kalau saya sendiri bertempat tinggal di seputaran sekolah dinas guru. Terus hambatan yang kedua yaitu di antara rekan-rekan guru ini, mereka melihat misalnya kecocokan di antara mereka. Kalau berteman itu cocok, maka mereka mengajakkan sama-sama untuk sore kita datang latihan pramuka. Kalau teman yang itu berpengaruh untuk mereka tidak datang, mereka juga tidak datang. Oh begitu. Jadi ini kemudian membuat Ibu tuh merasa kecewa. Oke. Kalau misalkan Ibu sudah melihat hambatan-hambatan seperti itu, kira-kira itu selama ini Ibu sudah melakukan apa untuk semacam pendekat atau bagaimana untuk mengajak mereka supaya mereka itu terlibat aktif dengan Ibu? Yang saya lakukan, upaya saya yang saya lakukan itu, saya sudah melakukan pendekatan kepada mereka secara pribadi satu kelas. Saya menyampaikan lagi terkait program yang kami sudah sepakati bersama. Terus saya mengarahkan mereka agar kita sama-sama di hari Kamis nanti kita akan menjalankan program tersebut, sehingga kita bagi sesuai dengan kelompok kita masing-masing. Oke, jadi sebenarnya tuh Ibu sudah ada upaya-upaya yang dilakukan ya untuk menangani masalah ini, tapi masih tetap belum berhasil gitu. Boleh dikatakan belum berhasil ya. Oke, jadi upaya-upaya kan sudah Ibu lakukan, tapi kemudian masih belum terlaksana dengan baik. Nah sekarang itu, kalau misalkan sekarang Ibu membayangkan, kalau misalkan kolaborasi itu jalan, pembina-pembina itu menjalankan tugasnya dengan baik, kira-kira apa yang Ibu harapkan
Atau kira-kira dia punya apa ketercapaian itu seperti apa? Baik Ibu, jika kolaborasi dijalankan dengan baik, maka saya membayangkan bahwa program kegiatan pramuka yang kami sudah sepakati bersama itu semuanya akan berjalan dengan lancar dan semuanya dapat terlaksana. Oke, baik. Nah, kemudian katakanlah nih, sekarang ini kan kenyataan bahwa apa yang ibu inginkan atau cita-citakan itu kan tidak terjadi, belum tercapai ya. Nah, katakanlah ini, misalkan saya bikin dalam rentangan skala 1 sampai 10. 1 ini paling tidak berhasil dan 10 itu paling tercapai misalnya. Situasi yang ibu hadapi saat ini nih, itu dia berada pada rentangan berapa? Kalau terkait situasi dari skala prioritas, sepertinya berada di posisi 7. Berarti sudah lumayan di atas tengahnya kan? Karena kan kalau untuk programnya memang kami sudah buat secara bersama-sama. Sekarang tinggal bagaimana saya mengarahkan pembina siaga lainnya untuk bersama-sama menjalankan program tersebut sesuai dengan disepakati. Oke, saya pikir itu bagus sekali. Cuman sekarang itu adalah dari ibu sendiri. Kira-kira ibu mau meningkatkan dia punya skala itu sampai pada angka berapa? Tadi kan sudah 7 nih, situasinya 7. Ibu mau meningkatkan itu sampai pada angka berapa? Ya, supaya program itu berjalan baik, maka saya rasa ya sampai skala 10. Angka 10, baik. Kalau misalkan ibu ingin ketercapaian itu sampai pada angka 10, kira-kira adakah rencana-rencana sehingga menjadi solusi untuk permasalahan itu? Kira-kira rencana ibu itu seperti apa untuk mencapai target ibu? Rencana saya rencana saya yaitu yang pertama melakukan pendekatan secara pribadi kepada pembina siaga lainnya. Yang kedua, program kegiatan tersebut saya akan membagikan kepada setiap pembina siaga. Yang ketiga, selalu mengingatkan di grup WhatsApp terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan kegiatan kami. Oke, berarti mungkin selama ini komunikasi itu di WA mungkin kurang sehingga perlu ditingkatkan lagi berdasarkan rencana ini, Pak? Ya. Oke, kira-kira selain dari 3 rencana ini, ada rencana lain? Kalau rencana lain sih nanti saya mungkin harus secara langsung bertemu dengan kepala sekolah. Oke, baik. Terus dari perencanaan ini, dari ketiga perencanaan yang ibu sudah sampaikan tadi itu mana yang menjadi prioritas itu? Apakah ketiga-tiganya atau bagaimana? Menurut saya sih ketiga-tiganya harus diprioritaskan. Oke, betul. Saya sepakat sekali dengan ibu itu bahwa memang dalam komunitas kan kita harus berkolaborasi. Jadi kadang itu kan tidak semua orang itu punya persepsi yang sama dengan kita, sehingga jadi mungkin ide yang ibu bangun itu saya pikir bagus sekali kita menjalankan komunikasi dengan mereka, kemudian mengingatkan selalu dan juga jangan lupa berkomunikasi di WA tadi. Saya setuju dengan itu, ibu silakan menjalankan itu. Kemudian ketika ibu sudah membuat rencana-rencana pasti harus ada komitmennya, karena kalau misalkan tidak ada komitmen, saya pikir semua orang bisa berencana, tapi apa komitmen ibu untuk agar rencana ini kemudian tercapai? Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa kalau kita berbicara terkait komitmen, jadi komitmen saya yaitu saya akan berusaha agar bersama-sama dengan pembina siaga lainnya supaya dapat menjalankan kegiatan pramuka sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama. Oke, bagus sekali. Oke, adakah pihak-pihak yang menurut ibu itu menjadi pendukung sehingga komitmen dan rencana-rencana ibu ini kemudian berjalan sesuai dengan apa yang ibu cita-citakan? Adakah pihak-pihak? Terkait pihak-pihak tentunya ada. Oke, kira-kira siapa pihak-pihak yang bisa Kepala sekolah. Oke, Kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah oke, itu yang akan nanti saya libatkan. oke. Berarti nanti ibu kemudian berkomunikasi dengan kepala sekolah lagi. Betul. Selain itu siapa lagi? Hanya kepala sekolah saja? Kalau terkait pihak-pihak yang terlibat ya kepala sekolah saja yang nanti akan komunikasi. Baik. Kira-kira kapan tuh? Kapan ibu akan bertemu kepala sekolah? Masih lama kah atau dalam jangka waktu kapan? Dalam jangka
waktu 2 hari ke depan Ibu. Bagus. Saya pikir permasalahan itu akan cepat teratasi jika lebih cepat dia punya tindakannya. Iya. Oke, saya setuju sekali dengan Ibu. Berarti 2 hari ke depan ini Ibu akan melaksanakan rencana tindak lanjut ya, langsung pergi bertemu kepala sekolah, kemudian meminta kepala sekolah untuk lebih berkolaborasi dengan teman-teman tadi. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang mau Ibu sampaikan? Ini saja. Oke, berarti Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan Ibu sebelum? Saya sudah menemukan Sudah solusi menemukan. untuk masalah saya sendiri. Bagaimana perasaannya ketika sudah menemukan solusi? Bagi Putri jujur, awal tadi sebelumnya kan saya merasa kecewa, besar. Tapi setelah saya menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri, hati saya sudah terasa lega, sudah senang. Memang itu terlihat dari ibunya muka. Jadi tadi itu murung, sekarang itu sudah mulai berbinar-binar bercahaya. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Untuk sementara Pak. Oke, jadi jangan lupa untuk tetap semangat ya. Siap Ibu. Silakan melanjutkan tugasnya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, kalau misalkan butuh teman curhat, saya selalu bersedia untuk memberikan kesempatan untuk Ibu bercurhat dengan saya. Ya. Selamat menjalankan tugasnya kembali. Tetap semangat ya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Manda. Selamat pagi Bapak. Oke, tadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching terhadap kita punya teman guru 1. Dia berperan sebagai coaching. Iya. Yang perlu saya mau tanyakan, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dalam ketercapaian dari kegiatan coaching tadi? Baik Pak, jadi tadi itu saya sudah menerapkan alur kita, kemudian saya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu, coach kemudian menemukan solusi untuk permasalahan tersebut. Saya pikir itu Pak. Oke, terima kasih Ibu, luar biasa. Saya juga tadi mengamati dalam perjalanan proses coaching itu luar biasa Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan-pertanyaan ini menggali tensi supaya coach dapat menemukan solusinya sendiri terkait permasalahan yang diajukan kepada coach tadi. Luar biasa. Dan Ibu juga sudah dengan percaya diri memberikan menggali apa yang dialami oleh coach kita supaya dia dapat menemukan persoalan atau masalah terkait dengan apa yang disampaikan tadi di coach. Lalu bisakah saya pertanyaan mungkin terakhir, bagaimana perasaan Ibu tadi menjadi coach? Perasaan saya menjadi coach itu benar-benar ini adalah tantangan untuk saya. Karena jujur Bapak, kepercayaan yang Bapak berikan kepada saya itu suatu hal yang menurut saya itu luar biasa. Saya merasa saya dipercaya, saya merasa dihargai karena dipercayakan menjadi coach. Dan saya merasa senang karena ketika saya menjadi coach itu berarti saya itu dipercaya untuk menjadi fasilitator untuk bagaimana coach saya itu kemudian menemukan masalah. Jadi saya sangat senang, saya bangga juga, seperti itu Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu. Mungkin kegiatan kita pagi hari ini sampai di sini dulu. Selamat menjalankan tugas kita masing-masing. Terima kasih Pak untuk kepercayaannya. Sama-sama. Oke, selamat pagi Ibu Bunda. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Baik ya? Oke, baik. Hari ini kan Ibu Bunda akan melaksanakan proses coaching kan terhadap teman kita kan? Betul Ibu. Oke, bagaimana persiapannya? Sudah siap menjadi coach? Sudah siap. Sudah siap ya? Oke, cuman yang perlu diingat adalah dalam proses coaching itu kan harus memperhatikan ada rubrik penilaiannya kan? Ya. Ya, jadi jangan lupa rubrik penilaian itu apa itu harus diterapkan. Kira-kira menurut Ibu tahu tentang rubrik penilaian itu apa? Terkait rubrik penilaian memang saya sudah siapkan, yaitu bagaimana sesuai dengan prinsip coaching kan, yang mana dalam bidang itu ada kemitraan, terkait kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, betul. Jadi memang
nanti dalam proses coaching nanti itu harus memaksimalkan 3 ini. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kemitraan antara ibu dengan coaching ibunya, coaching ibu nanti, kemudian tentang bagaimana ibu memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coaching, dan juga dengan prosesnya itu harus sekreatif mungkin. Itu yang menjadi produk penilaiannya. Seperti itu ya. Terus jangan lupa adalah ini kan kita akan menerapkan alur apa? Alur filter. Jangan lupa itu ya, alurnya itu harus jelas seperti itu ya. Oke, terus yang berikutnya, kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti yaitu ada 3 kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh. Kompetensi yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang menurut ibu itu yang paling spesifik yang ingin saya observasi nanti? Kalau menurut saya dari ketiga ini, ya semua ketiga kompetensi ini menurut saya spesifik semua yang harus nanti diobservasi. Oke, berarti nanti saya mengobservasi 3 ini ya. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya itu kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ibu inginkan pada saat coaching nanti? Jadi terkait indikator dan tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu bagaimana saya dapat menggali pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan alur kita sehingga coaching dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Saya pikir untuk persiapan coaching nanti, saya pikir sudah baik, ibu sudah mengerti dengan baik. Tinggal bagaimana penerapannya sebentar. Berarti ibu sudah siapkan? Sudah siap. Oke, berarti sekarang kesempatan ibu untuk melaksanakan proses coaching terhadap coaching. Oke, semangat ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar di hari ini? Puji Tuhan, kabarnya baik. Oke, baik, terima kasih. Saya berharap memang Pak kabarnya dalam keadaan baik-baik saja. Seingat saya, kemarin Pak sempat menyampaikan kepada saya bahwa ada sesuatu yang ingin Pak ceritakan kepada saya. Oh iya, memang benar. Kemarin saat berita ibu, saya ini rasanya ada persoalan yang perlu saya sampaikan. Saya perlu curhat di ibu, karena saya cukup terbeban dengan sebuah persoalan yang saya hadapi di sekolah. Itu persoalannya sangat rumit dan sangat berbeda. Sementara waktu ini saya perlu mungkin ibu memberikan saya masukan seperti apa saya bisa mengatasi persoalan ini. Ya, kira-kira topiknya tentang apa saya boleh tahu? Oh iya, jadi persoalan yang saya alami selama ini kalau di 2000-an itu kegiatannya yang saya alami kegiatan bersama saudara. Di mana kegiatan ini saya les matematika. Lalu ada anak yang sudah 2 minggu ini sudah tidak ikut les 6 kali dalam 2 minggu ini. Lalu saya sudah melakukan kesepakatan, sudah ambil ke ruang kelas, sudah bertanya, tapi lagi-lagi sama, anak ini tidak ada perubahan, bahkan dia tidak mengikuti les. Ternyata ada kegiatan lain yang dia ikuti di jam yang sama. Karena di sekolah ini menjalani selain saya sebagai guru matematika ngajar di senam, ternyata ada kegiatan lain yang harus dijalani, yaitu kegiatan ekstra. Itu yang saya sudah melakukan proses ternyata anak masih lebih memilihnya kegiatan ekstra. Begitu. Jadi yang topik yang Pak sampaikan hari ini bahwa ada salah satu anak ketika jam lesnya Pak, dia lagi memilih untuk ikut kegiatan ekstra seperti itu. Kira-kira dari topik yang Pak sampaikan, alasan mungkin ada alasan tujuan yang lebih spesifik lagi.
kita membahas topik ini? Itu tujuannya lebih lagi yang perlu kita bahas di sini. Saya melihat ini apa yang saya sampai utarakan di tujuan saya, salah satunya adalah supaya anak yang salah satu anak itu mengikuti les dia dapat mengikuti untuk belajar Islam. Apalagi usia kelas 6 ini sudah waktunya sudah mengikuti ujian sekolah atau asesmen sekolah. Jadi itu yang tujuan saya, supaya anak ini tetap ikut Islam di sekolah. Tetapi saya masih agak melihat itu ya, bagaimana dengan anak ini tetap mengikuti lebih memilih kegiatan ekstra. Sejauh ini apakah ada upaya-upaya yang Pak sudah jalankan? Upaya-upaya yang saya sudah jalankan itu yang seperti sekarang saya sudah panggil anak ini di kelas kami dua. Saya bertanya kira-kira kenapa anak ini lebih memilih kegiatan ekstra daripada kegiatan ekstra. Oke, dalam perjalanan dia saja, tetapi pelaksanaannya tidak dijalankan. Itu yang saya rasa agak berat, karena saya menemukan anak ini bukan nakal atau kalau batu juga tidak, tetapi dia lebih memilih kegiatan ekstra. Itu yang menjadi upaya yang saya sudah melakukan pendekatan, tetapi anak itu bebannya gimana? Artinya Pak sudah melakukan upaya dengan cara melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Kalau boleh tahu, jumlah siswa untuk kelas tersebut ada berapa? Jumlah satu kelas itu ada 21. Dari 21 ini 20 ya. Yang satu ini lebih memilih kegiatan ekstra. Jadi dari 21 siswa, 20-nya aktif untuk mengikuti bimbingan dari sore hari, sementara satunya ini yang cenderung lebih memilih ke kegiatan ekstra. Adakah hambatan yang mungkin menghalangi Pak dalam menjalankan program Pak? Luar biasa pertanyaan. Hambatan yang saya alami selama ini, ternyata setelah saya melihat hambatan yang cukup saya alami di lapangan karena waktu bersamaan. Tetapi saya melihat bahwa jumlah siswa tadi kan satu anak lebih memilih kegiatan ekstra, ternyata waktu yang bersama 20 anaknya lebih memilih di kegiatan Islam sore hari, karena mereka sudah senang mempersiapkan diri untuk asesmen sekolah. Lalu kenapa satu dia memilihnya harus mengikuti kegiatan ekstra? Ternyata saya melihat anak ini khususnya di waktu tadi ternyata les tantangan itu terjadinya di jam 15.30. Ekstra pun sama. Itu artinya mungkin program sekolah yang sudah dibuatkan itu ternyata di antara guru kelas dengan guru ekstra ini terjadi miskomunikasi, sehingga di waktu yang bersamaan terjadi les tambahan, terjadi juga ada kegiatan ekstra kurikuler. Itu yang menjadi jadi kalau boleh dikatakan bahwa hambatan itu yang pertama terkait waktu, terus kurang miskomunikasi antara Pak sebagai guru kelas dengan pembina ekstra. Lalu kalau kita berbicara tadi kan Pak sudah sampaikan bahwa jumlah siswa 21, 20-nya aktif, satunya yang cenderung ikut kegiatan ekstra. Kalau kita berbicara skala prioritas, dari 21 anak tersebut tinggal satu saja yang harus Pak lakukan pendekatan dengan segala upaya itu, kira-kira posisinya berada di skala berapa? Baik, kalau dilihat dari skala berdasarkan akumulasi jumlah siswa dengan kegiatan les tambahan sore
kelihatan satu anak yang belum ikut. Sehingga kalau kita lagi memiliki tantangannya itu 1 sampai 10, mungkin saya memilih di angka 9. Tetapi bukan persoalan angka 9 ini kita melihat akumulasi jumlahnya, tapi bagaimana kita melihat proses pendekatan satu anak ini. Jadi kita harus mengarahkan kita harus ikut di kegiatan les tanpa sebenarnya. Tetapi untuk soal rentang saya memilih angka 9 karena akumulasinya kan sisi satu saja yang belum ikut les tanpa sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari artinya kalau menurunkan rencananya berarti posisinya berada di angka 9. Bagus, luar biasa Pak. Jadi mungkinkah ada solusi-solusi yang sudah terpikirkan di benaknya Pak? Baik, menyangkut solusi atau rencana saya, itu yang pertama dari pribadi saya. Saya harus melakukan proses pendekatan terhadap guru ekstrakurikuler sehingga kegiatan les itu jangan sampai terlambat. Mungkin yang pertama. Yang kedua, saya juga harus komunikasi dengan kepala sekolah agar melihat kembali schedule-nya dan hal jadwal supaya antara les tambahan sore hari dengan les ekstrakurikuler itu tidak ada yang apa, artinya semua anak ini tidak dirugikan, semuanya harus matematika juga bisa beres, ekstra harus beres, sehingga dengan kondisi yang ada minimal kedua kegiatan ini dua-duanya harus berjalan, namun mungkin di schedule ulang menyangkut jadwal jangan sampai terjadi di hari ini. Jadi rencana yang luar biasa. Saya dukung apa yang Pak rencanakan tersebut. Terkait rencana yang Pak sampaikan tadi, kira-kira jangka waktunya berapa lama untuk bisa melakukan pendekatan terhadap anak tersebut sehingga dia bisa bergabung kembali bersama siswa-siswa yang lain, yang 20 siswa. Saya rencanakan dan saya berusaha 2 hari. Saya berusaha ketemu dengan baik supaya anak ini bisa mengikuti les tambahan karena di les tambahan ini kegiatannya itu terjadi di kehidupan, sehingga saya berusaha 2 hari ke depan saya harus bisa bertemu dengan terkhusus anak ini dengan guru les tambahan. Oke, baik. Jadi semakin menarik ya perbincangan kita. Saya sempat tangkap bahwa ada pihak-pihak yang akan dilibatkan. Kira-kira siapa saja pihak-pihak yang nanti terlibat di dalam rencana Pak? Baik, terima kasih. Jadi pihak yang terlibat di dalam rencana besar saya ini, pertama saya pribadi sendiri itu menjadi pemain utama. Yang kedua guru ekstranya, dan yang berikut adalah kepala sekolah yang menjadi pemegang pionet atau manajemen sekolah. Jadi itu yang menyangkut pihak-pihak terlibat itu yang saya libatkan. Jadi ada 3 pihak ya Pak yang terlibat, Pak sebagai pelaku utama, guru ekstranya, sama kepala sekolah. Oke, boleh saya lanjutkan lagi? Oke, baik. Apa yang menjadi komitmen Pak? Baik, yang menjadi komitmen saya itu saya harus membawa dan karena jadi resmi itu harus pelan-pelan terus agar anak bisa mengikuti kegiatan les tambahan sore hari supaya dia tidak tinggalnya. Lalu yang berikut seperti saya tadi, dan saya mungkin di poin yang berikut saya juga harus berusaha harus mendekatkan dengan semua dalam hal ini guru ekstra kuliah
dan juga pribadi saya juga mesti bergerak karena kita mau membuat sebuah sesuatu yang menjadi program prioritas dalam hal ini kegiatan gestor nasional itu ekstra ya saya harus berusaha membuat schedule ulang kalau harus pertemuan website melihat kembali cara supaya pelaksanaan kegiatan dua-duanya tadi tidak ada yang tidak dilakukan. Artinya dua-duanya anak-anak tadi harus dua-duanya menyala. Artinya tidak dirugikan antara kegiatan satu dan kegiatan yang lain. Oke, saya dukung apa yang menjadi rencana Pak, komitmen yang sudah Pak buat, saya sangat mendukung sekali. Nah, berdasarkan perbincangan kita mulai dari awal hingga saat ini, kira-kira bagaimana perasaan Pak untuk saat ini? Perasaan saya sangat lega sekali. Saya sangat senang karena saya mendapatkan ibu sebagai coach saya yang luar biasa yang sudah memberikan saya suka menggali sebenarnya potensi yang saya semua menemukan solusi atas kesalahan yang saya alami sebelumnya. Itu saya sangat berterima kasih. Itu untuk kegiatan coaching untuk masalah. Oke, baiklah, tetap semangat. Saya tunggu perkembangan selanjutnya terkait anak ini. Jadi tetap jalankan tugas Pak sebagai guru sebagaimana mestinya. Terima kasih banyak. Oke, sudah sama-sama. Saya melakukan tes. Terima kasih. Oke, baik Ibu Bunda. Menarik sekali ya, tadi sudah melaksanakan proses coachingnya dengan luar biasa. Menarik sekali tadi. Ya. Oke, baik. Kira-kira tadi itu apa yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Yang sudah saya lakukan yaitu bagaimana yang pertama saya bisa melakukan analisa terkait kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, lalu bagaimana saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, yang berikutnya itu adalah kalau melihat dari proses coaching tadi, saya melihat itu bahwa Ibu sudah menjalankan alur cerita dengan cukup baik dan sistematis kalau berdasarkan pengamatan saya. Dan dari dia punya pertanyaan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian bagaimana Ibu membuat coaching ini kemudian memberikan rencana aksinya, sedang juga dengan bagaimana komitmen yang berupa tanggung jawab tadi itu saya pikir sudah sangat bagus. Kemudian dalam proses coaching tadi juga Ibu saya melihat kemitraan antara Ibu sebagai coach dengan coachingnya tadi, Pak Porta tadi itu sudah sangat bagus. Kemudian kreatif, saya melihatnya prosesnya itu kreatif, dan juga Ibu benar-benar memaksimalkan potensi yang ada sehingga coachnya itu menyampaikan permasalahannya dengan nyaman dan kemudian menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Selain itu juga saya lihat Ibu kalau misalkan merasakan kompetensi tentang coaching itu juga sudah bagus, karena soal presence atau kehadiran penuh itu Ibu sudah benar-benar sadar dengan tubuh dan jiwa Ibu dalam proses coaching tadi, itu sudah bagus. Yang berikutnya lagi adalah bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu sudah bagus juga. Dan yang ketiga itu Ibu mendengarkan itu dengan sangat aktif. Jadi Ibu tatapannya terhadap coachingnya sudah bagus, dan itu sudah bagus sekali. Saya pikir untuk menjadi coach itu Ibu sudah bagus lah. Tinggal bagaimana berlatih lagi supaya menjadi lebih hebat lagi, seperti itu ya. Oke. Kemudian kira-kira dari 3 kompetensi yang tadi Ibu kembangkan dalam proses coaching itu, kira-kira mana yang paling Ibu ingin kembangkan lagi? Dari ketiga kompetensi ini, yang ingin saya lebih kembangkan lagi itu terkait bagaimana saya harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut saya dapat menggali
coach sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahan itu. Oke, bagus sekali. Kalau gitu kira-kira Ibu sudah menjadi coach nih. Bagaimana perasaan Ibu ketika menjadi coach untuk rekan Ibu? Apa perasaan? Jujur Ibu, menjadi coach untuk rekan Budi ini merupakan pengalaman buat saya. Artinya ini pembelajaran untuk saya ke depannya, yang mana dari sini saya harus selalu merefleksikan, terus harus selalu belajar dan terus belajar sehingga ke depannya ada perubahan. Oke, saya pikir itu bagus sekali. Terus belajar, terus berlatih agar bisa menjadi coach yang hebat, bisa meng-coaching teman-teman atau juga anak didik Ibu nanti. Tetap semangat ya. Terima kasih Ibu. Oke deh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Syukur. Jadi Pak, terima kasih Pak sudah datang bertemu dengan saya. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan. Hari ini jadwal Pak akan melakukan proses coaching kan? Ya, Jadi apakah Pak sudah siap? sudah siap. Oke, baik. Jadi Pak sudah siap ya. Jadi yang pertama, bagaimana rubrik penilaian? Oh ya, jadi menyangkut rubrik penilaian ini itu ada hal penting yang ada di dalam rubrik penilaian. Itu yang pertama menyangkut bagaimana membangun kemitraan. Yang kedua bagaimana proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Oke, baik. Jadi selain rubrik penilaian yang sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, tapi Pak jangan lupa dalam menjalankan proses coaching juga harus mengikuti alur Tirta. Oke, yang berikutnya kompetensi coaching apa yang ingin Pak kembangkan? Oke, terima kasih banyak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah sense, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengadakan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang keempat dan juga dalam memberikan proses coaching itu harus menggunakan alur Tirta. Jadi Pak sudah sampaikan kompetensi ada 4 kan tadi Pak sampaikan. Intinya ada 3. Jadi dari kompetensi yang Pak sudah sampaikan, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin diobservasi itu apa? Oh, baik. Jadi dari ketiganya itu saya berpikir tiga-tiganya mungkin saya harus melihat secara detail lagi supaya saat saya memberikan coaching terhadap beberapa 3 hal itu. Yang pertama mulai dari karakternya adalah sense, terus yang kedua harus mengerti secara aktif, dan harus juga memberikan pertanyaan berbobot. Jadi menurut saya 3 hal ini memang sangat penting. Terakhir nih Pak, indikator tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Jadi indikator yang ingin saya maksimal di sini, saya berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat agar coaching sendirinya dewasa menemukan solusi sendiri berdasarkan masalah atau problem. Luar biasa. Jadi Pak mengingat waktu dan hari ini jadwal Pak untuk melakukan proses coaching. Jadi diskusi kita akhiri sampai di sini dulu. Jadi saya berikan kesempatan kepada Pak untuk melakukan proses coaching bersama coach. Jadi selamat menjalankan tugas. Oke, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Manda. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Kabar lumayan baik Pak.
Semangat. Ya, mau tidak mau harus semangat. Masih banyak ya, tapi saya lihat kayak macam dari wajah semangat tapi kelihatannya kurang semangat. Mungkin ada yang perlu ceritakan atau berbagi, mungkin ibu punya masalah karena kemarin dapat WA minta kita duduk sama-sama cerita di sini, sehingga tadi ibu menyampaikan bilang baik-baik sih, tapi saya lihat dari raut wajahnya mungkin ada persoalan-persoalan yang perlu ibu ceritakan, sehingga apa yang ibu alami mungkin saya bisa bantu untuk kasih apa yang kita maksudkan terhadap apa yang ibu alami. Betul sekali Pak. Saya memang ada sedikit punya masalah. Kamu punya waktu sekarang Pak? Oh iya. Oke, baik. Begini Pak, saya ini punya masalah itu adalah saya memang akhir-akhir ini agak stres karena apa? Hasil dari nilai anak-anak terhadap bahasa Inggris itu rendah sekali. Kebetulan saya ini kan mengajar bahasa Inggris dan dalam pembelajaran itu saya lihat minat dan antusias serta motivasi anak itu sama-sama kurang, tidak ada gitu dari pembelajaran bahasa Inggris. Makanya ini saya ini pusing. Bagaimana ini saya? Baik, ini masalahnya cukup menarik sekali kalau kita mau melihat bahwa penilaian pada proses pembelajaran Anda itu nilainya sangat kecil ya, sehingga itu mungkin terkait dengan masalah itu minat dalam hal les bahasa Inggris ini cukup kecil sekali, cukup rendah. Kira-kira dari proses kegiatan pembelajaran itu ibu metode apa yang ibu gunakan dalam proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Ya, memang selama ini saya menggunakan metode ya seperti biasa, saya menggunakan metode ceramah. Terus saya masuk kelas seperti biasa, mengajar dengan metode ceramah, kemudian pada akhir KD itu melakukan ulangan, kemudian melakukan tes-tes formatif seperti itu. Saya juga melihat prosesnya, tapi memang saya melihat bahwa mereka sangat rendah antusias untuk belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Baik Ibu, dalam proses pembelajaran tadi Ibu sudah menyampaikan dan menggunakan metode-metode yang dalam proses pembelajaran. Ternyata minat atau antusias belajar dari siswa masih sangat kurang. Iya, betul. Itu memang bisa kira-kira tujuan yang harus dicapai dalam kegiatan coaching hari ini. Kira-kira tujuannya apa? Iya, saya ingin pada akhir sesi nanti itu minimal saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya ini. Bagaimana saya bisa mengatasi masalah ini sehingga proses pembelajaran itu menjadi lebih baik dan menarik. Mungkin seperti itu Pak. Biasa. Ibu sendiri sudah dengan antusias bahwa biar bagaimanapun saya harus bisa menemukan masalah yang ada dengan solusi yang harus dikasih. Betul. Luar biasa. Baik, kira-kira upaya apa yang harus jalankan supaya masalah dalam hal benda yang minat belajar bahasa Inggris terhadap anak tadi, kira-kira upaya apa yang harus Maksud Bapak tuh kira-kira rencana apa begitu? iya, rencana apa yang harus Oke, baik Pak. Kalau misalkan saya melihat dari situasi ini, mungkin saya berpikir bahwa mungkin pembelajaran saya selama ini mungkin terlalu monoton, karena mungkin saya hanya satu arah dan metode ceramah. Jadi mungkin rencana saya itu saya ingin membuat media pembelajaran yang menarik mungkin supaya anak-anak itu kemudian bisa tertarik dan juga mungkin mereka juga punya antusias dan motivasi untuk belajar bahasa Inggris. Karena memang selama ini media yang saya gunakan itu hanya buku dari perpustakaan saja. Jadi saya berencana untuk membuat media pembelajaran yang menarik, terus diselingi dengan game-game atau ice breaking supaya meningkatkan
antusias belajar dari anak-anak saya. Mungkin begitu Pak. Luar biasa ini perencanaan ibu yang sangat luar biasa, dan itu ibu terus melakukan. Boleh saya tahu mungkin dari sekian anak di dalam kelas, tadi kan sebelum ibu bilang di kelasnya minat belajar daripada bahasa Inggris apa semua siswa atau hanya beberapa siswa saja? Memang ada beberapa siswa itu meskipun saya menggunakan metode yang selama saya gunakan itu nilainya cukup baik. Ya boleh dikatakan standar KKM itu sampai, tapi memang lebih banyaknya itu yang nilainya itu rendah, seperti itu Pak. Itu yang masalah jadi setelah melakukan rencana yang cukup luar biasa tadi, kira tantangan yang ibu mau ambil dari sekian anak sudah ada itu, apakah jatuhnya di tangan berapa? Kalau situasi yang sekarang itu saya pikir tingkat keberhasilan atau ketercapaian itu mungkin masih di rentang 6. Soalnya itu kan mengapa saya bilang 6? Karena memang banyak sekali yang belum mencapai KKM penilaian akhirnya. Jadi saya ingin meningkatkan dari situasi yang ada. Baik, setelah ibu melaksanakan kegiatan itu, kira-kira komitmen apa yang berjalankan waktu-waktu yang Ya, kalau komitmen saya berkomitmen untuk saya harus menyediakan itu media pembelajaran yang menarik, kemudian saya membuat rencana pembelajaran itu, saya mengemasnya dengan diselingi ice breaking dan game-game sehingga meningkatkan antusias dan motivasi belajar anak pada mata pelajaran bahasa Inggris. Saya pikir seperti itu Pak. luar biasa sebenarnya. Itu bagian dari komitmen. Lalu dalam kegiatan komitmen tadi, kira-kira pihak-pihak yang terkait di dalam perencanaan itu kira-kira siapa yang terlibat dalam kegiatan? Oke, saya pikir untuk mendukung komitmen saya ini mungkin pihak-pihak yang perlu dilibatkan itu adalah yang pertama itu adalah rekan sejawat serumpun mata pelajaran. Jadi mungkin saya berkomunikasi dengan teman-teman yang mengasuh mata pelajaran bahasa Inggris untuk kami berkolaborasi membuat media pembelajaran yang menarik atau menemukan kira-kira metode yang menarik itu seperti apa. Kemudian selain itu saya juga akan berkonsultasi dan berdiskusi dengan kepala sekolah terkait mungkin apa semacam pengadaan fasilitas untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri, misalkan kamus dan sebagainya. Kemudian saya juga mungkin berkonsultasi terkait dengan untuk media-media pembelajaran ini kan kadang itu kan menggunakan listrik, jadi mungkin saya bisa berdiskusi dengan kepala sekolah kira-kira bisa menganggarkan dana atau seperti apa ketika listrik mati bisa menggunakan genset untuk saya bisa menggunakan media pembelajaran interaktif saya. Mungkin seperti itu. Biasa. Itu menyangkut pihak yang terlibat di dalam perencanaan. Boleh satu. Boleh Pak. Kira-kira dari rencana tadi tindak lanjutnya kira-kira kapan? Saya pikir penilaian hasil dari nilai anak ini kan sangat penting dan sangat instan. Jadi mungkin sebisa mungkin secepatnya saya mengatasi masalah ini dengan melakukan pendekatan terhadap teman-teman serumpun mata pelajaran juga pada kepala sekolah sehingga masalah ini segera teratasi Pak. Baik, terima kasih, luar biasa. Saya cukup salut dan cukup sepakat dengan Ibu. Memang kegiatan ini harus secepatnya harus atasi berdasarkan rencana lebih cepat lebih baik lagi. Oke, bagaimana perasaan Ibu ketika di perasaan saya ketika saya sudah menyampaikan unek-unek saya, permasalahan saya dan kemudian saya menemukan solusi. Saya senang sekali karena saya mendapat pencerahan. Jadi Bapak itu menggunakan kemampuan Bapak untuk menggali permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya sangat senang sekali mendapat coach seperti Bapak kemudian mengarahkan saya untuk saya menemukan solusi sendiri. Itu saya senang sekali karena
tidak perlu Bapak memberikan masukan, tapi Bapak mengarahkan saya untuk menemukan solusi itu saya senang sekali. Dan sekarang sudah lega, sudah merasa agak nyaman, tidak stres lagi lah pokoknya Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sudah kita sama-sama tadi kurang lebih jam sudah 20 menit. Saya pikir kegiatan coaching kita sampai di sini dulu. Kalau lain waktu siap soalnya kita akan berusaha ya sehingga kita ada kegiatan-kegiatan lain yang kita jalankan ya. Selama Ibu tetap semangat, jangan lupa hati, tetap kita menjadi guru yang baik, terus mencari jalan keluar. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak untuk waktu dan masukan-masukan pencerahannya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik Pak, luar biasa, saya salut setelah saya melihat proses coaching tadi. Saya memberi profesi kepada Pak terus sebagai coach. Jadi berdasarkan pengamatan saya tadi terkait prinsip coaching, kemitraan sudah nampak di antara Pak sebagai coach dan coachee, lalu proses terjadinya sudah sekreatif mungkin, dan Pak sudah memaksimalkan potensi yang ada untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coachee menemukan sendiri permasalahan, solusi dari permasalahan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanya. Oke, silakan. Kira-kira apa yang dilakukan pada saat Pak melakukan coaching, artinya yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak inginkan? Terima kasih. Dari kompetensi yang ada, khususnya lebih indikator yang harus dikembangkan. Di sini saya lihat bahwa yang lebih dikembangkan itu adalah bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot dapat menggali isi atau kasus yang dalam institusi, sehingga bagaimana kita menghantarkan dia dan menggali supaya dia dapat melakukan solusinya. Apa yang saya Jadi menggali dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga dia menemukan solusi dari permasalahan itu. Oke, baik. Berdasarkan catatan observasi berbasis data, kira-kira fokus pada hal yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan antara Pak dengan coach. Berdasarkan apa ya, selaku coach dan coach tadi itu memang saya masih meniti beratkan soal bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ketika kita memberikan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan sendirinya menggali soalan atau problem yang dihadapi oleh coach supaya dia dapat menemukan atau menemukan solusi sesuai dengan persoalan. Jadi ini pun masih terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan ya. Siap nih Pak. Jadi untuk pertanyaan terakhir, kira-kira bagaimana perasaan Pak menjadi coach? Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ketika saya dipercaya menjadi coach. Memang saya rasa senang karena pihak-pihak sesama kita saling belajar dan saling menghargai. Ketika berperan sebagai coach, ketika berperan sebagai coach dan ketika berperan sebagai observer. Namun saya melihat di sisi coachnya bagaimana kita saling memberikan umpan balik dalam hal ini, memberikan pertanyaan berbobot kepada coach supaya dapat menggali dia punya potensi untuk mengatasi masalah, sehingga perasaan saya memang cukup senang, cukup bahagia, cukup bangga, dan satu hal yang lebih penting adalah kita saling menghargai di antara Luar biasa.
kegiatan percakapan kita batasi karena mengingat waktu. Pak juga harus kembali untuk mengajar, jadi tetap semangat, tetap jalankan tugas semangat biasa ya Pak. Jadi terima kasih banyak untuk kehadiran. terima kasih banyak Ibu. Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.